Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sebelum memulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu ya, biar belajarnya semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo angkat kedua tangannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba sekarang dilihat kanan kiri kalian, dilihat temannya, ada yang masuk, ada yang tidak hadir, ada yang sakit. Oh, ada yang sakit temannya. Siapa yang sakit? Oh, Nadia. Kita doakan semoga Nadia lekas sembuh agar bisa sekolah lagi ya. Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang suka baca cerita? Wah, banyak ya pada suka baca cerita. Cerita apa saja yang pernah kalian baca? Wah, apa? Ada Malin Kundang, Kancil dan Buaya. Banyak ya bermacam-macam cerita. Nah, berkaitan dengan cerita, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat memahami pengertian dari cerita fabel. Yang kedua, kalian dapat mengetahui ciri-ciri cerita fabel. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cerita fabel. Siapa yang di sini yang sudah tahu apa itu cerita fabel? Ya, cerita tentang hewan, atau lebih tepatnya cerita fabel merupakan cerita yang menampilkan hewan atau binatang sebagai tokoh cerita serta berperilaku seperti manusia. Jadi, binatang itu dapat berpikir, berinteraksi seperti manusia. Tidak hanya itu, bahkan permasalahan yang ada di dalam cerita juga seperti kehidupan manusia. Dalam cerita fabel biasanya berisi pesan moral bagi manusia. Contoh pesan moralnya seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, amanah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu cerita fabel? Sekarang Ibu ingin tanya, sebutkan contoh cerita fabel apa saja? Ya, ada semut dan belalang, apalagi? Kura-kura dan kelinci, apalagi? Kancil dan buaya. Iya, itu merupakan cerita fabel. Hebat, teman-teman sudah tahu ya cerita fabel itu apa? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu ciri-ciri cerita fabel. Tulis ya. Ciri-ciri cerita fabel. Yang pertama, cerita fabel bersifat fiksi. Yang kedua, tokoh dalam cerita fabel berupa hewan atau binatang. Yang ketiga, watak tokoh dalam cerita fabel digambarkan ada yang baik, ada yang jahat, ada yang bijaksana, dan sebagainya, banyak wataknya. Yang keempat,
ada sebab dan akibat. Rangkaian sebab akibat bersusun dari awal hingga akhir. Kemudian yang kelima, latar dalam cerita fabel biasanya di alam seperti taman, danau, sungai, dan lain sebagainya. Yang keenam, bahasa yang digunakan dalam cerita fabel biasanya bahasa atau kalimat naratif atau bahasa sehari-hari. Nah, ciri yang ketujuh, mengandung pesan moral seperti mengandung amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan lain-lain seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, sekarang Ibu ada sebuah cerita fabel. Kita simak bersama-sama ceritanya, kemudian nanti kalian sebutkan tokoh, watak tokoh, latarnya di mana, rangkaian peristiwanya, sebab akibatnya seperti apa, dan pesan moral yang terdapat dalam cerita itu apa. Kalian sebutkan, ditulis di dalam buku tugas kalian masing-masing. Sekarang kita simak dulu ceritanya bersama-sama. Pada suatu hari, seekor semut tengah kehausan. Ia berjalan gontai di dalam hutan hingga akhirnya tiba di tepi sungai. Semut pun menjulurkan badannya yang mungil ke arah air untuk minum, tetapi malang, tak sengaja dia malah tercebur. Semut lalu hanyut terbawa arus. Dengan panik semut berteriak, "Tolong, tolong, tolong aku!" Tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Semut mencoba berteriak lebih kencang, namun tetap saja tidak ada yang datang menolongnya. Ketika semut kecil itu hampir tenggelam, seekor merpati yang bertengger di ranting pohon melihatnya. Merpati segera menarik sehelai daun lantas menjatuhkannya ke sungai tepat di dekat semut. Dengan sisa-sisa tenaganya, semut naik ke atas daun sehingga dia bisa mengapung dengan selamat ke tepi sungai. Dia kelelahan tapi sangat senang dan bersyukur karena merpati telah menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, seorang pemburu burung datang ke hutan. Ia melihat merpati bertengger di pohon, lalu tanpa disadari oleh merpati, pemburu itu bersiap untuk menembaknya. Namun beruntung, semut ada di sekitar situ dan melihat apa yang terjadi. Dia pun berlari sekuat tenaga menghampiri si pemburu dan menggigit tangannya kuat-kuat. Pemburu burung itu berteriak kesakitan. Tak hanya senapannya saja yang lepas dari tangannya, suaranya pun membuat merpati tahu ada bahaya tengah mengancamnya. Merpati pun segera terbang menjauh. Berkat semut, ia selamat. Merpati dan semut kemudian menjadi sahabat.
kita sudah menyimak videonya bersama-sama ya. Kalian sudah tuliskan apa yang sudah Ibu katakan tadi? Nah, coba sekarang Ibu panggil satu orang untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Coba Putri maju ke depan, presentasikan apa yang kamu amati tadi di video. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Putri. Untuk tugas di rumah, kalian baca satu cerita fabel, kemudian tuliskan tokoh, watak tokoh, latar cerita, rangkaian peristiwa, sebab akibat, serta pesan moral seperti yang kalian kerjakan tadi ya. Ini untuk tugas di rumah. Tulis di buku, baca dulu cerita fabelnya, pahami, kemudian tulis tokohnya seperti itu. Nah, berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.